Tapi menurut saya bagi orang-orang yang awam yang selama ini masih belum mengerti cara perhitungan PP21, ternyata perhitungan PP21 setelah ada peraturan ini itu semakin gampang loh. Semakin tujuan pertama adalah memberi kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung PP21. Mungkin yang selama ini menjadi pegawai bingung, kok tiba-tiba PP21 saya besar, kok ini hitungannya dari mana gitu. Nah, ini tujuan pemerintah biar kita ini semakin ngerti gitu sebenarnya dengan kesimpulan, kesederhanaan ini gitu loh. Jawabannya masih ya Bapak Ibu ya. Tarif-tarif 5% sampai 35% itu masih dipakai. Tapi nanti dipakainya akan di akhir tahun. Pertama, Bapak Ibu harus ngecek. Bapak Ibu itu untuk karyawan-karyawannya itu PTKP-nya PTKP apa? Yaitu tidak kawin atau kawin. Kalau tidak kawin, apakah punya tanggungan? Kalau kawin, anak dan tanggungannya berapa? PTKP TK0, TK1 K0, itu TRA. PTKP TK2, K1, TK3, K2, itu TRB. PTKP K3, itu TRC. Selanjutnya, tarif-tarif tabelnya. Ter A, ter B, ter C. Contoh di ter B itu ada penghasilannya di nomor 10, 12,6 sampai 13,6, 4%. Oh yaudah nanti penghasilan Bapak Ibu berapa? Langsung dikalikan 4%. Kalau Bapak Ibu penghasilannya itu masuk di range tersebut. Di sini adalah skema perhitungan perubahannya. Dari bulan Januari sampai bulan November, itu langsung melihat tabel yang tadi lihat cara bacanya, langsung dikalikan dengan persentase tersebut. Terus dapatlah berapa PP21 yang harus dibayarkan oleh kantor juga itu. Nanti ketika sudah masuk masa Desember, sama perhitungannya seperti zaman dulu lagi, yaitu ada biaya jabatan, ada pengurangan BPJS, terus dikalikan dengan tarif yang 5% sampai 35% tadi. TR itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu Januari sampai November, itu akan menjadi kumpulan Bapak sudah bayarkan ke pemerintah, terus nanti akan dilihat selisihnya berapa sih kalau penghasilan setahun kita hitung dengan tarif yang dulu, terus dikurangi dengan Januari sampai November dengan menggunakan TR, itu nanti selisihnya berapa. Itu akan menjadi pajak terutang di bulan Desember, Bapak Ibu, gitu ya. Contohnya kayak gini, kalau dulu 10 juta terus dikurangin biaya jabatan, dikurangin biaya iuran, sedangkan kalau sekarang itu nanti akan diperhitungkan dengan menggunakan TER. Nanti PPh yang 10 juta ini nanti akan diperhitungkan dengan tabelnya. Tarif efektifnya itu contoh 2%. 2% ada 200 ribu sebulan. Kita menganggap bahwa penghasilannya itu sama. Terus tarif pajaknya juga pasti tidak berubah. Itu sudah akan dipotong Januari sampai bulan November itu 2.200.000 ya. Nanti kalau sudah kita cek pajak PPh 21-nya itu 2,7 setelah diperhitungkan dengan cara yang dulu, Januari sama November sudah dipotongnya adalah 200 ribu sebulan atau sama dengan 2,2 juta setahun. Nanti pada saat Desember itu PPh 21-nya akan lebih besar, jadi 515 ribu. Kalau ada yang mempunyai pertanyaan, nanti kalau dia menggunakan TER, pajaknya jadi lebih besar atau bagaimana? Enggak kok, ini buktinya bulan Desembernya jadi lebih besar. Jadi nanti untuk bulan berjalannya itu malahan jadi lebih kecil kalau kita bandingkan dengan nominal segini. Jawabannya tidak ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita coba udah hitung ya, kalau 10 juta itu berarti PPh 21-nya nanti bakal lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan cara sebelumnya. Kalau kita sudah masuk dengan tarifnya di atas atasnya, itu ada kemungkinan terjadi LB, apalagi penghasilannya itu naik turun. Ada kadang-kadang bulannya besar, kadang-kadang kecil, bisa-bisa menyebabkan lebih bayar. Ketika sudah menjadi lebih bayar, itu menjadi kewajiban perusahaan untuk mengembalikan uangnya. Itu nanti pajak yang sudah disetorkan ke negara gimana? Rugi di perusahaan dong. Jawabannya iya sebenarnya kalau kita berpikir pendeknya iya. Tetapi kelebihan yang kita sudah setorkan di PPh 21 karyawan tersebut itu kita bisa pakai lagi ke kompensasi ke masa Januari bulan berikutnya. Ketika seorang karyawan baru masuk di Oktober, gajinya 10 juta nih. Kalau 10 juta kan sampai Desember berarti dia 30 juta. Sebenarnya kalau kita hitung ulang lagi, dia masih di bawah PTKP. Harusnya dia nggak bayar pajak. Tapi dengan sistem TER ini, dari bulan pertama pun, bulan Oktober itu, dia sudah dipotong pajak. Gimana nanti pada bulan Desember? Bulan Desember nanti akan dikembalikan lagi pajak yang sudah dipotongkan selama ini. Kalau sampai 2,5 juta tidak diterima bulan dan harian, maka DPP-nya adalah rata-rata upah harian. Jadi nanti dibagi dengan jumlah hariannya itu. Ini notes untuk penghitungan bruto, pengurangnya itu tidak akan kita pakai Januari sampai November, tapi kita akan pakainya nanti di bulan Desember.
Selanjutnya, kalau tiba-tiba ada karyawan yang pindah ke pusat atau balik ke cabang, perhitungannya harus bagaimana? Karena ini pindahnya adalah ke pusat atau ke cabang, maka kewajiban dari HRD atau bagian tax adalah menghitung penghasilan dia sampai dia resign, terus berapa sih PPh 21 yang dia sudah dipotongkan sampai akhir masa kontraknya itu. Nah, itu yang harus diinformasikan kepada si pegawai tersebut. Nanti pada saat pegawai tersebut itu pindah, itu angka itu akan menjadi pegangan dia dan dia harus kasih tahu ke perusahaan barunya. Maka nanti dia akan diperhitungkan lagi. Jadi, meskipun dia ada dua bukti potong dari perusahaan A dan perusahaan B, tapi nanti PPh 21-nya malahan flop karena informasi penghasilan dan pajaknya itu dibawa oleh pegawai tersebut. Untuk PPh 21 sendiri, sekarang udah ada ibu pot PPh 21 ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah seperti ibu pot PPh unifikasi.